Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dari Universitas Pasundan. Di sini saya akan mempresentasikan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa pada masyarakat modern dalam perspektif antropologi hukum. Di sini saya membawakan tema menggali harmoni antara tradisi dan modernitas dalam penyelesaian konflik. Mengapa hal ini penting? Pemahaman bahwa konflik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Setiap masyarakat seiring berjalannya waktu dan perkembangan sosial pasti menghadapi konflik. Konflik ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, baik itu perbedaan pendapat, perselisihan kepentingan, atau bahkan masalah-masalah yang lebih besar yang mengancam stabilitas sosial. Namun yang menarik dari pernyataan ini adalah bagaimana cara kita menyelesaikan konflik juga berubah seiring perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Seiring dengan transformasi sosial, pendekatan dalam penyelesaian sengketa pun berkembang. Pada awalnya, penyelesaian sengketa mungkin lebih bersifat kekerasan atau berdasarkan hukum yang kaku. Namun seiring waktu, masyarakat mulai mencari cara yang lebih damai dan lebih mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan seperti musyawarah, mediasi, atau pendekatan yang lebih berbasis pada pemulihan hubungan. Antropologi hukum sebagai sebuah disiplin ilmu melihat penyelesaian sengketa bukan hanya sebagai proses hukum yang formal atau sistematis, tetapi juga sebagai sebuah cerminan dari budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut. Artinya, cara-cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik sangat dipengaruhi oleh tradisi, kepercayaan, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Dalam perspektif antropologi hukum, penyelesaian sengketa bukan hanya soal mencari solusi yang legal atau sesuai dengan undang-undang, tetapi juga menghormati dan mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang ada. Contohnya, dalam beberapa masyarakat adat, penyelesaian sengketa tidak selalu mengandalkan sistem hukum negara atau pengadilan. Sebaliknya, mereka mengandalkan musyawarah atau konsensus atau peran tokoh adat sebagai penengah yang dihormati. Dalam hal ini, penyelesaian konflik lebih mencerminkan norma-norma budaya yang berlaku dalam komunitas tersebut daripada sekedar mengikuti prosedur atau hukum formal. Secara keseluruhan, pernyataan ini mengajak kita untuk melihat konflik dalam penyelesaian sebagai bagian dari dinamika sosial dan budaya, di mana setiap masyarakat memiliki cara yang unik dan khas dalam menyelesaikan sengketa yang tidak hanya mengutamakan hukum formal tetapi juga nilai-nilai budaya dan tradisi yang mereka anut. Apa sih antropologi hukum itu? Jadi, antropologi hukum itu tentang bagaimana hukum berfungsi dalam konteks budaya dan sosial masyarakat, menyoroti pluralisme hukum antara hukum adat dan hukum negara. Prinsip kerahasiaan. Pernyataan tersebut mengacu pada prinsip dasar mediasi yang bertujuan untuk menciptakan ruang yang aman bagi para pihak yang terlibat agar dapat menyelesaikan sengketa atau konflik dengan cara yang terbuka dan jujur. Dengan menjaga kerahasiaan proses mediasi, semua pihak merasa nyaman untuk mengungkapkan perasaan, pandangan, atau bahkan kelemahan mereka tanpa adanya rasa takut di kemudian hari. Ini juga memungkinkan mediator untuk bekerja sama secara objektif dan membantu pihak-pihak yang terlibat mencapai kesepakatan yang adil dan damai. Sekarang mengaitkan hal ini dengan masyarakat adat di mana penyelesaian sengketa sering dilakukan secara tertutup, ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut. Dalam masyarakat adat, nilai-nilai harmoni, kedamaian, dan solidaritas komunitas sangat dijunjung tinggi. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara yang menjaga keseimbangan sosial dan menghindari perpecahan dalam kelompok atau komunitas. Oleh karena itu, proses penyelesaian sengketa sering dilakukan secara tertutup untuk menjaga konflik tidak menyebar dan merusak hubungan antar anggota komunitas. Dengan menjaga kerahasiaan proses mediasi dalam masyarakat adat juga memberi kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk berbicara dengan bebas tanpa tekanan dari pihak luar ataupun publik. Hal ini juga membantu dalam menjaga rasa saling menghormati antar anggota komunitas yang penting untuk mempertahankan keharmonisan jangka panjang. Secara keseluruhan, baik dalam mediasi modern maupun dalam penyelesaian sengketa masyarakat adat, kerahasiaan adalah kunci untuk menciptakan ruang yang aman, terbuka, dan penuh rasa saling percaya, yang pada akhirnya memfasilitasi penyelesaian sengketa secara efektif dan damai. Secara keseluruhan, baik dalam mediasi modern maupun dalam penyelesaian sengketa masyarakat adat, kerahasiaan adalah kunci untuk menciptakan ruang yang aman, terbuka, dan penuh rasa saling percaya, yang pada akhirnya memfasilitasi penyelesaian sengketa secara efektif dan damai. Prinsip sukarela. Pada prinsip sukarela menekankan bahwa dalam mediasi, semua pihak harus berpartisipasi secara sukarela tanpa adanya paksaan, dan mereka memiliki hak untuk menerima atau menolak hasilnya.
Proses ini memastikan bahwa keputusan yang diambil berasal dari kesepakatan bersama yang akan lebih dihormati karena dibuat secara bebas. Sementara itu, dalam masyarakat tradisional, penyelesaian konflik lebih mengandalkan musyawarah dan konsensus. Keputusan yang diambil secara bersama-sama dengan melibatkan semua pihak lebih dihormati dan diikuti karena masing-masing memiliki peran dalam prosesnya. Ini menciptakan rasa tanggung jawab bersama untuk menjaga harmoni dan komunitas. Prinsip netralitas menekankan pentingnya peran netralitas dalam mediasi, baik dalam konteks formal maupun dalam masyarakat adat. Dalam proses mediasi, seorang mediator harus bersikap netral, artinya ia tidak boleh memihak salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa. Sikap netral ini sangat penting karena memastikan bahwa mediator tidak akan mendukung atau menguntungkan salah satu pihak, sehingga proses mediasi dapat berlangsung dengan adil. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat merasa diperlakukan dengan adil dan setara, yang pada gilirannya akan membuat mereka lebih terbuka untuk berkomunikasi dan bekerja sama menuju kesepakatan bersama. Mediator yang netral juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan dalam proses mediasi, membantu para pihak untuk menemukan solusi yang menguntungkan tanpa adanya intervensi yang merugikan pihak manapun. Sementara itu, dalam masyarakat adat, tokoh adat sering berperan sebagai salah satu penengah penyelesaian konflik. Tokoh adat dihormati dan dipercaya oleh komunitas karena memiliki kebijaksanaan dan kemampuan untuk tetap netral dalam penyelesaian sengketa. Mereka dipandang sebagai figur yang tidak memihak kepada pihak manapun dan bertindak hanya untuk menjaga harmoni dan keseimbangan dalam komunitas. Netralis ini penting karena keputusan yang diambil oleh tokoh adat akan lebih diterima dan dihormati oleh masyarakat jika mereka merasa bahwa prosesnya adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kebijakan tokoh adat juga berperan dalam menciptakan sosial yang membuat solusi Kebijakan tokoh adat juga berperan dalam menciptakan solusi yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam komunitas adat tersebut. Oleh karena itu, peran tokoh adat sebagai penengah tidak hanya sekadar menyelesaikan kebijaksanaan, tokoh adat juga berperan dalam menyelesaikan solusi yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam komunitas adat tersebut. Oleh karena itu, peran tokoh adat sebagai penengah tidak hanya sebagai penyelesaian sengketa tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat kepercayaan dalam komunitas. Dengan demikian, baik mediator dalam mediasi formal maupun tokoh adat, keduanya memegang peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berlangsung dengan adil, tanpa keberpihakan, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Prinsip pemberdayaan. Mediasi mendorong para pihak untuk secara aktif mencari solusi yang saling menguntungkan. Mediasi ini bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana dua pihak sama-sama menemukan solusi yang saling menguntungkan. Penyelesaian sengketa berbasis adat memperdayakan komunitas untuk memelihara norma dan nilai lokal. Masyarakat memiliki peran aktif dalam menegakkan keadilan sesuai kearifan lokal. Prinsip solusi yang unik. Solusi yang dihasilkan melalui mediasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik para pihak. Fleksibilitas dalam mencapai kesepakatan yang tidak selalu mengikuti standar legal formal. Hukum adat memungkinkan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa berbeda dengan pendekatan hukum formal yang lebih kaku. Selanjutnya, alternatif penyelesaian sengketa di masyarakat adat. Analisis kasus penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat yang berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip modern dan tradisional. Pentingnya memahami konteks budaya dalam penerapan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa. Keberhasilan mediasi seringkali bergantung pada penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Mediasi di Indonesia. Mediasi jadi bagian resmi dari pengadilan, bahkan sebelum masuk ruang sidang harus dilakukan mediasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah lewat mediasi. Selanjutnya, penerapan mediasi dalam sistem peradilan Indonesia berdasarkan peraturan Mahkamah Agung atau yang biasa disebut dengan Perma. Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Jadi selanjutnya ini ada bagan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa di masyarakat. Yang paling tinggi ada mediasi, kedua arbitrase, ketiga negosiasi, dan yang keempat litigasi. Yang pertama mediasi. Mediasi ini penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak tiga. Kalau arbitrase, penyelesaian masalah atau sengketa di luar peradilan hukum. Selanjutnya negosiasi. Kalau negosiasi ini digunakan untuk penyelesaian perselisihan hukum tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Dan yang terakhir litigasi. Litigasi ini penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan
di muka pengadilan. Baik, teman-teman, sekian yang saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh, Lili? Pertanyaannya, apa tantangan etis yang dihadapi antropologi saat melakukan penelitian lapangan di komunitas yang memiliki nilai-nilai budaya yang sangat berbeda dengan nilai-nilai pribadi si peneliti? Baik, ditampung dulu ya. Oke, Silakan nih kita. Izin bertanya, bagaimana ilmu antropologi dapat berkontribusi terhadap solusi konflik multikultural di masyarakat urban modern? Terima kasih. Ya, ditampung dulu ya. Silakan Zahra. Izin bertanya, bagaimana hubungan antara antropologi dan ilmu lingkungan dapat menghasilkan pendekatan baru dalam menghadapi krisis iklim dari sudut pandang budaya masyarakat adat? Ya, ditampung dulu ya. Silakan Audi. Jadi pertanyaannya, dalam era globalisasi, bagaimana konsep budaya lokal dapat dipertahankan tanpa menghambat pertukaran budaya global yang sehat? Ya, ditampung dulu ya. Silakan Jacinda. Izin bertanya, bagaimana peran antropologi dalam memahami dinamika masyarakat digital saat ini dan bagaimana metode penelitian antropologi dapat disesuaikan dengan konteks virtual atau daring? Ya, terima kasih ya. Izin menjawab. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Lili. Apa tantangan etis yang dihadapi antropologi saat melakukan penelitian lapangan di komunitas yang memiliki nilai-nilai budaya yang sangat berbeda dengan nilai-nilai pribadi si peneliti? Jawabannya, etis utama adalah menjaga objektivitas dan menghormati nilai-nilai lokal tanpa menghakimi berdasarkan standar pribadi atau budaya peneliti. Antropologi harus mampu menempatkan dirinya secara netral, menghindari intervensi yang dapat mengubah budaya lokal dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak merugikan komunitas. Prinsip informed consent, persetujuan sadar dan menjaga kerahasiaan informasi menjaga prinsip etis yang sangat penting. Bagaimana Lili? cukup Sri Mul. Ya, terima kasih ya sudah bertanya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra. Pertanyaannya tadi bagaimana hubungan antara antropologi dan ilmu lingkungan dapat menghasilkan pendekatan baru dalam menghadapi krisis iklim dari sudut pandang budaya masyarakat adat. Jawabannya, antropologi lingkungan menggabungkan studi budaya dengan pemahaman ekologis untuk melihat bagaimana masyarakat adat berinteraksi dengan alam. Banyak masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan lokal yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan memadukan pendekatan ini, antropologi bisa menyumbang kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berbasis lokal dan menghormati cara hidup tradisional, seperti praktik agroekologi, konservasi berbasis komunitas, dan manajemen sumber daya yang holistik. Bagaimana, Zahra? Cukup, terima kasih. Ya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nikita. Pertanyaannya, bagaimana ilmu antropologi dapat berkontribusi terhadap solusi konflik multikultural di masyarakat urban modern? Jawabannya, antropologi menyediakan pendekatan holistik dan empatik dalam memahami konflik multikultural dengan memahami akar perbedaan budaya, nilai, dan norma yang dianut kelompok-kelompok berbeda. Antropologi dapat memfasilitasi dialog antar budaya. Pendekatan ini membantu dalam mediasi konflik dengan cara menghormati perbedaan dan mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak. Bagaimana nih kita? Nikita? Cukup, terima kasih, Sri. Ya, sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Audi. Pertanyaannya, dalam era globalisasi, bagaimana konsep budaya lokal dapat dipertahankan tanpa menghambat pertukaran budaya global yang sehat? Jawabannya, budaya lokal dapat dipertahankan melalui pelestarian nilai-nilai, bahasa, dan praktik tradisional sambil tetap terbuka terhadap
pengaruh luar, pendidikan budaya di sekolah, festival budaya, serta penguatan ekonomi berbasis budaya lokal, misalnya melalui pariwisata berkelanjutan menjadi strategi penting. Pertukaran budaya global tidak harus memusnahkan budaya lokal jika masyarakat memiliki kesadaran budaya dan mampu memilih serta penyesuaian mengaruh luar tanpa kehilangan jati diri. Bagaimana, Audi? Baik, Eci, makasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Jacinda. Pertanyaannya, bagaimana peran antropologi dalam memahami dinamika masyarakat digital saat ini dan bagaimana metode penelitian antropologi dapat disesuaikan dengan konteks virtual atau daring? Jawabannya, antropologi memiliki peran penting dalam memahami dinamika masyarakat dengan menelaah bagaimana teknologi membentuk pola interaksi, identitas, dan budaya masyarakat. Metode penelitian etnografi kini mengalami perluasan dengan adanya virtual etnografi, yaitu observasi partisipasi di dunia maya seperti forum, media sosial, atau platform daring lainnya. Peneliti bisa mengikuti diskusi digital, menganalisis representasi identitas di media sosial, dan berinteraksi langsung secara online dengan komunitas yang diteliti. Bagaimana, Jacinda? Sudah cukup. Terima kasih, Eci. Terima kasih ya semuanya telah bertanya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.